Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita semua bisa bersama-sama hadir dalam satu undangan panitia atau keluarga besar daripada PT 63 Sejahtera Singaraja, ya. Mudah-mudahan enggak salah. PT 63 Sejahtera Singaraja, gitu Pak, ya. Saya sebelumnya tadi sudah sempat buat pantun juga untuk teman-teman PT Sejahtera, dengan harapan kita ketemu dengan wajah yang semangat pun kembali nanti dengan wajah yang semangat juga, sehingga dalam kehidupan ini kita tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara bukber ini yang sudah familiar kita dengar, buka bersama, ya. Jadi insya Allah hampir setiap organisasi, kemudian keluarga-keluarga, kemudian instansi-instansi itu mengadakan yang namanya buka puasa bersama. Tentu tidak lain tidak bukan adalah semata-mata untuk berbagi kebahagiaan kepada kita. Karena di bulan suci Ramadan ini, teman-teman, sangat begitu banyak rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Sehingga salah satunya dengan bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kita bisa berbagi kepada sesama, sehingga rezeki yang kita miliki bisa juga dinikmati oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke materi atau sharing pada nantinya, yang pertama kami menyampaikan terlebih dahulu yang terhormat kepada owner, ya, atau Pak Budi, ya. Betul, Pak Budi ataupun yang mewakili, dan juga rekan-rekan keluarga besar daripada PT 63 Sejahtera Singaraja yang kami hormati, serta yang kami hormati pula seluruh tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang informasi yang kami dapat juga ini teman-teman yang hadir hari ini adalah teman-teman dari Grab dan juga dari PMM Ahlik Mahya Uniksa. Nah, cuma karena satu dan lain hal, kebetulan dengan acara yang sama juga dengan waktu yang sama, sehingga mungkin nanti datangnya agak menyusul seperti itu. Tapi tidak mengapa, teman-teman, ya. Yang jelas mari kita niatkan bahwa kehadiran kita semua di sini adalah semata-mata untuk memenuhi hajat daripada undangan.
memenuhi hajat daripada saudara kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Itu teman-teman. Jadi saya pun pribadi berniat dari rumah menuju tempat ini adalah bukan untuk menyampaikan materi, bukan untuk membagi ilmu, tidak, tapi yang pertama adalah untuk memenuhi hajat daripada tuan rumah atau yang mengundang kami. Sehingga dengan harapan kita memenuhi hajat itu, nanti Allah akan penuhi juga hajat kita. Maka teman-teman jangan pernah bosan untuk membahagiakan orang lain. Ketika ada orang yang membutuhkan kita, segera kita bantu apapun yang kita bisa. Karena membantu orang lain tidak membantu kita, tidak menunggu kita kaya, tidak menunggu kita punya harta yang berlimpah, tidak. Tapi kita membantu apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu hal ini, salah satu bentuk kehadiran kita dalam satu undangan ini adalah satu kehormatan bagi tuan rumah. Kita hadir adalah merupakan kebahagiaan bagi yang mengundang kita. Dan mudah-mudahan yang wasilah ini, dengan hadirnya kita di sini juga Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati semuanya, ini yang insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah kemudian kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini, puasa yang kita kerjakan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sehingga dengan berpuasanya kita ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu hadirin, puasa ini adalah satu wasilah, satu ibadah yang tujuan akhirnya nanti adalah mencetak agar kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita yang sudah berpuasa ada jaminan mendapatkan ketakwaan? Tentu tidak ada jaminan. Tergantung bagaimana niat kita, bagaimana kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena yang pertama adalah bahwa puasa ini merupakan satu kewajiban bagi orang beriman, Bapak Ibu. Jadi yang dipanggil di sana adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selamat datang Bapak dan Mas-mas yang kami hormati ya. Selamat bergabung. Silakan. Baik, kita lanjutkan jamaah Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa puasa ini adalah kewajiban yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, yang tujuan akhirnya nanti adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dan juga menjanjikan kepada orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dosa. Ya enggak? Kita sudah sering mendengar. Silakan bergabung. Baik, kami lanjutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dan menjanjikan ampunan dosa dalam sabdanya itu, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ketika kita berpuasa atas dasar iman, karena memang yang Allah panggil adalah orang-orang beriman. Karena kalau nggak beriman, mohon maaf ya, tidak akan mampu berpuasa. Karena puasa ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dengan dipanggilnya orang-orang beriman dalam ayat ini adalah akan menjadi kewajiban. Karena ini bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang berpuasa, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman, maksudnya dia paham, dia yakin bahwa perintah puasa merupakan suatu kewajiban, dan yang merasa beriman, muslim beriman, maka wajib berpuasa. Tentunya bagi muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk berpuasa. Selanjutnya, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berpuasa ini, orang Bali bilang sing ajum-ajuman gitu ya. Enggak, istilahnya enggak jumawa, enggak pengen dipuji orang, enggak ya. Tapi kita berpuasa ini atas dasar karena kita ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam satu hadis qudsinya Allah berfirman, ya kan, kata Allah, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberi pahalanya langsung. Karena satu puasa ini benar-benar spesial ya. Makanya kita akan dilatih kejuran kita dalam berpuasa, akan dilatih kejuran kita. Mungkin saja kita berpuasa pura-pura capek, akan terlihat berpuasa. Tapi yang akan sangat tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita kelihatan sholat, iya kan? Tapi kalau puasa, bisa saja kita ngumpet di kamar mandi, kita ambil air minum, bisa saja. Kemudian kita elap, kemudian keluar pura-pura capek, bisa saja. Karena Allah langsung akan menjaganya. Maka akan dinilai keikhlasan kita di situ. Iman kita akan diuji di situ. Oleh karena dengan kita berpuasa penuh dalam bulan suci Ramadan selama 30 hari lamanya, maka ada harapan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa kita. Para ulama menafsirkan hadis ini bahwa dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Namun ada satu ulama juga mengatakan, namun tidak menutup kemungkinan ada harapan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa yang besar. Ada harapan juga. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang spesial, bulan yang dimana di dalamnya turun rahmat Allah, turun maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadhanu," ya kan, apabila Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rata, dan setan-setan dibelenggu. Izzuddin bin Abdus Salam menafsirkan hadis ini ya. Jadi yang dimaksud dengan dibuka lebarnya pintu-pintu surga itu adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini akan lebih banyak orang melakukan amal-amal kebaikan. Coba perhatikan, kita aja lihat sendiri, berkata pada pribadi, gak usah lihat teman kita. Kita sebelum bulan puasa itu kayaknya kita sholatnya ngenteng-ngenteng aja, iya kan? Sudah ada panggilan azan kita masih ngulur-ngulur waktu, iya kan? Apalagi baca Qur'annya mungkin sudah berdemu di atas lemari itu. Itu pun kalau masih ada lagi yang lebih parah, sudah dimakan rayap Qur'annya, mohon maaf. Tapi setelah masuk bulan Ramadan, bahkan 3 bulan sebelumnya kita sudah dibiasakan berdoa.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Karena dalam bulan suci Ramadan kita mengetahui di sana ada amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ganjaran yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini, sebagaimana hadis tadi, akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk hari ini. Coba di bulan Ramadan, hampir setiap sepanjang jalan Singaraja itu banyak yang berbagi takjil. Coba perhatikan, saya sering ke Singaraja, hampir setiap hari saya melihat, atau bahkan setiap minggu itu ada saja teman-teman yang berbagi takjil. Bahkan yang lebih istimewa lagi, teman kita non muslim pun ikut berbagi takjil. Itu luar biasanya. Di sana juga ada toleransi yang kita rasakan. Kita juga bisa berbagi kebahagiaan. Artinya orang yang punya kelebihan harta di dalam bulan suci Ramadan terpanggil hatinya untuk berbagi. Itu teman-teman. Jadi dengan adanya bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah tadi, bahwa terbuka lebarnya pintu-pintu surga, itu maknanya bahwa di bulan suci Ramadan lebih cenderung lebih banyak orang melakukan amal kebaikan. Coba lihat di masjid malam hari, bandingkan antara sebelum Ramadan dan bulan Ramadan, jamaahnya full, satu hari, satu malam, dua malam, tiga malam full, 4 malam, 5 malam, tambah ada kemajuan. Yang maju softnya Bapak Ibu, ya enggak? Artinya di malam pertama itu rajin semua, ya kan, sampai full, sampai ke ekran masjid itu semua full. Masuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, mulai kelihatan mana orang-orang yang hanya sebatas akan kelihatan orang-orang yang imannya kuat, yang betul-betul bersungguh-sungguh ingin memanfaatkan Ramadan. Di sana akan kelihatan mana orang-orang yang istiqomah. Makanya di dalam bulan suci Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Insya Allah ini kita sudah masuk 10 terakhir malam Ramadan. Tadi malam ganjil ya. Insya Allah nanti malam genap. Itu hitungan kita Bapak Ibu. Tapi dalam beberapa riwayat itu bahwa tidak ada penjelasan pasti kapan turunnya Lailatul Qadar. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terletak pada malam 10 ganjil, pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, dan terletak di malam-malam ganjil. Namun yang perlu kita lakukan adalah untuk mendapatkan keutamaan di dalam bulan malam Lailatul Qadar itu adalah kuncinya kita harus istiqomah. Karena orang-orang yang istiqomah, insya Allah lebih besar kesempatan kecenderungan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tahu nggak malam Lailatul Qadar itu apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Apa itu malam Lailatul Qadar? Dijawab dalam ayat selanjutnya, وَمَا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan, kita umat Nabi Muhammad itu usianya paling banter rata-rata 63 sampai 100 tahun lah paling lama. Tapi malam Lailatul Qadar hanya 1 malam itu sebanding dengan kurang lebih 84 tahun. Bayangkan, seandainya kita di malam itu menemukan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita sama beribadah sama dengan 84 tahun lamanya. Padahal usia kita secara hitungan manusia tidak akan sampai segitu. Lebih-lebih kalau tiap tahun kita bertemu bulan suci Ramadan. Namun ini adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah melaksanakan kewajiban dengan istiqomah,
insya Allah kita akan dihantarkan dengan sendirinya bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tentunya malam yang spesial, malam yang mulia, malam yang istimewa tidak akan diberikan pada orang yang tidak istimewa. Sesuatu yang istimewa pasti akan dipertemukan dengan orang istimewa. Itu sudah sejalan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Iya enggak? Jadi Bapak Ibu, sejatinya kebaikan yang kita lakukan, ya, kebaikan yang kamu lakukan sejatinya adalah kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan keburukan, kejelekan yang kamu lakukan sejatinya adalah untuk dirimu sendiri. Mari kita introspeksi. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka perbanyaklah melakukan kebaikan. Begitupun sebaliknya, kalau tidak ingin mendapatkan kejelekan, stop, rem. Jangan sekali-kali melaksanakan kejelekan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dalamnya, sehingga pada akhirnya nanti kita tergolong sebagai orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu maknanya ya hadis yang mengatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka lebar, itu maksudnya banyaknya orang melakukan amal kebaikan, dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Itu bermakna bahwa sedikitnya orang melakukan kemaksiatan. Bisa kita bandingkan orang yang dulunya mungkin masih malas sholat, malas segala macam, tapi setelah masuk Ramadan dia punya schedule ya, punya rencana yang spesial, bahwa ketika saya masuk Ramadan nanti saya akan mengkhatamkan sekian juz misalnya, saya akan aktif membaca Al-Quran setiap hari 1 juz misalnya, atau minimal 1 lembar sampai 3 halaman misalnya. Itu yang terbesit dalam hati kita. Artinya dia mengetahui bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada banyak keutamaan. Adik-adik, mas-mas semuanya ya, dan Bapak Ibu pernah masuk ke mall nggak? Pernah masuk ke mall? Pernah nggak lihat promo istilahnya ya? Kan ada tuh musim-musim promo yang mungkin sekarang mall sudah agak jarang ya. Yang lebih sering kan apa itu namanya, belanja online itu ya, ada di Shopee, apa segala macam kan banyak tuh, Tokopedia dan lain-lain. Ketika ada promo kira-kira minat nggak? Nah, kalau barangnya bagus kemudian masuk promo, kira-kira minat nggak? Yang aslinya harganya senilai 500.000 kemudian masuk promo menjadi 100.000, kira-kira untung nggak? Untung kan? Seandainya ini harga aslinya 500.000, setelah masuk promo jadi 100.000, kan banyak untung itu. Ada untung 400.000, masih bisa dipakai macam-macam itu, ya kan? Masih dikasih pakai beli yang lain, ya kan? Nah, begitu pun dalam bulan suci Ramadan. Istilahnya adanya malam Lailatul Qadar itu ibaratnya kita sekali mendayung kurang lebih 84 tahun yang kita dapatkan. Bayangkan. Namun ini menjadi rahasia Allah. Tugas kita untuk mendapatkan itu adalah tetap istiqomah. Makanya yang sebetulnya niat kita untuk melakukan kebaikan itu gampang sekali, mudah sekali. Yang susah adalah istiqomah. Karena amalan istiqomah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa sedikit, tapi istiqomah. Istiqomah ini punya kekuatan tersendiri. Begitu. Jadi dalam ibadah kita harus istiqomah. Jangan sampai setiap malam kita itu kosong atau alfa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, banyaknya setan dibelenggu ya, dibelenggunya setan-setan. Ini bukan berarti tidak ada setan menggoda manusia. Jadi dengan dibelenggunya setan-setan itu bermakna bahwa orang yang sedang berpuasa
akan terhalang dari godaan setan. Coba perhatikan ketika kita berpuasa, setidaknya kita akan ingat apa yang membatalkan puasa. Yang tadinya biasa marah-marah misalnya, ya enggak, sekarang sudah bisa ngerem paling tidak. Mungkin ngerem, nanti malam aja marahnya, ya sama saja, ya. Iya enggak? Puasa itu melatih kesabaran. Dan kesabaran ini merupakan satu bagian daripada ciri orang yang bertakwa. Menahan amarah, ya. Kita sabar menahan amarah ketika ada teman-teman yang usil, kemudian jahil bersama sama kita tiba-tiba terpancing emosi. Tapi kalau sedang berpuasa, katakan saya sedang berpuasa, sehingga kita akan rendah, akan tenang kita hatinya. Tentunya atas dasar iman tadi. Semakin tinggi iman seseorang akan semakin tinggi tingkat kesabarannya. Bapak Ibu adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi problem maghribnya ini. Ini sampai maghrib atau kita jeda aja? Lanjut? Lanjut ya. Lagi berapa menit maghribnya? Lagi 1 jam. Oh, oke, terasa ya. Nanti anggaplah sambil ngabuburit ini kan, ngabuburitnya di PT 63 Sejahtera. Insya Allah sejahtera. Yang masuk sini insya Allah sejahtera ya, sejahtera semua nanti. Kita doakan. Mudah-mudahan yang hadir semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa dan ujungnya nanti agar kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, what is the meaning of takwa? Apa arti dari takwa? Mas, bisa nggak takwa itu? Oh, enak badan. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Ya, amin ya. Oke, jadi takwa yang umumnya kita ketahui adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya, jadi itu takwa secara sederhana. Namun saya menemukan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 135 di paling atas sebelah kanan gitu ya, posisinya kurang lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya kan? Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, gemar berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Ini ciri orang yang bertakwa, gemar berinfak, dia bersedekah ya, baik waktu lapang maupun sempit. Kalau kita kan enggak ya, saya Ibrahim kan, mungkin teman-teman enggak ya, kita kan biasanya berinfak ketika ada kelebihan rezeki bagi kita kan gitu. Tapi ciri orang bertakwa, baik waktu lapang, waktu sempit, dia gemar berinfak. Apa yang bisa dia sumbangkan, apa yang dia bisa berikan, itu yang akan diberikan. Ini ciri yang pertama. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl yunfiquna fis syarri wal dharra'i wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya, ya kan, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang tadi sabar ya, ketika kita ada teman yang usil pada kita, dia mampu menahan amarahnya. Dalam satu tafsirnya, kita mampu menahan amarah itu ibarat gelas yang berisi air kemudian ditutup sehingga dia nggak muncrat keluar. Itu ya. Jadi gambar orang yang mampu menahan amarahnya, sebetulnya dia bisa marah, tapi dia masih sanggup untuk menahan amarahnya. Inilah ciri yang bertakwa, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini mahasiswa atau siswa?
Siswa ya? Siswa dari mana? SMA 1 ya? Oke. Kemarin ikut ini nggak? Ikut film pendek nggak? Nggak ikut ya? Oh nggak ikut? Iya. Iya, oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi ciri yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarahnya dan suka memaafkan orang lain. Itu ciri orang yang bertakwa yang kedua dan ketiga. Kemudian yang terakhir adalah wal qadina wal ikhlas. Orang yang ketika melakukan suatu kezaliman atau perbuatan dosa, maka segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Misalnya di kita tiba-tiba melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, perbuatan dosa, maka ketika itu kita akan segera meminta ampun kepada Allah, beristighfar atas kesalahan-kesalahan itu. Inilah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Silakan nanti dicek masing-masing di mushafnya biar lebih jelas seperti apa nanti penjelasan ciri orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa ini Allah janjikan surga kepadanya, dan memang surga itu hanya dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin jamaah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sudah ada 4 ciri orang yang bertakwa yang sudah kita dapatkan. Yang selanjutnya, ini kita sambil nunggu Pak saya. Ini sengaja saya orang Bali bilang lelet ya. Sengaja saya buat lelet ini ya. Mohon maaf ya. Sengaja saya buat lelet. Pangdanan biar tepat waktu. Orang Indonesia ini kan kita tahu tepat waktu enggak orang Indonesia. Saya tanya nih, kira-kira menurut teman-teman orang Indonesia tepat waktu enggak? Tadi undangannya jam berapa? Jam 5 ya. Tapi kita insya Allah tepat waktu. Insya Allah yang hadir saya yakin tepat waktu semua ya. Iya enggak? Orang Indonesia itu katanya di mana-mana, bukan katanya sih, mungkin kita sudah bisa merasakan sendiri ya. Indonesia itu sulit sekali tepat waktu, sangat enggak tepat waktu. Tapi ada satu orang Indonesia tepat waktu. Kapan itu? Saat berbuka puasa. Enggak usah dikasih tahu, udah punya informasi masing-masing, udah maghrib langsung berbuka, sangat tepat waktu. Dan orang yang mengawali buka puasa, menyegerakan berbuka puasa, itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika sudah masuk adzan maghrib, segera berbuka puasa, segera batalin puasanya. Itu salah satu sunnah ya, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur, dapat nilai sunnah juga ya. Dan ada 2 kebahagiaan bagi orang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika bertemu dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dijamin, kita puasa nggak akan sia-sia. Bahkan mungkin terlalu dalam, terlalu jauh. Kita bisa ambil contoh real hikmah puasa. Apa hikmah puasa teman-teman SMA ini biasanya tahu ini. Orang-orang biologi, orang-orang MIPA biasanya tahu. Salah satu manfaat atau hikmah puasa itu adalah yang pertama manfaat rohani, yaitu diampuninya dosa-dosa kita ya kan. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah manfaat jasmani. Ini udah penuh menurut saya ini. Oke, lanjut ya. Yang kedua manfaat jasmani. Jadi ketika kita malam hari itu melaksanakan sholat taraweh, ya kan? Itu kan sampai ada yang 8 rakaat, ada yang 11, ada yang 23 kan gitu ya. Nah, itu ternyata aktivitas itu bisa di samping kita berpuasa di siang hari, itu kan bisa membakar racun sebenarnya ya, sehingga mengurangi racun dan kemudian mengistirahatkan juga organ tubuh kita yang di dalam. Selanjutnya juga malam hari kita sholat tarawih.
akan membuat semangat dan juga akan membantu pola pencernaan makan kita. Namun yang menjadi masalah adalah ketika yang baru berbuka semua di atas jadi makan, itu yang masalah. Iya enggak? Tentunya kita juga makan sesuai porsinya ya. Kasih dia lowong dulu ya. Ya minimal 1 gelas habis ya sudah dari dulu. Nanti kita lanjut habis isya. Kan begitu. Tapi kalau 1 kali duduk kita habiskan semua, bukan justru nambah sehat ya. Iya enggak? Masuk semua, akhirnya sakit perut, ketiduran, enggak tarawih, enggak sholat isya, semua kebablasan. Malah yang ada mudaratnya. Maka kembali lagi harus pandai-pandai mengatur pola makan kita juga. Bukan petang-petang udah puasa ini saya harapkan nanti hikmahnya seperti apa tidak. Kita juga harus sesuai aturannya. Orang minum obat aja 3 kali sehari, masa kita 1 piring berapa warna di atasnya dimakan semua, kan begitu? Gitu istilahnya Bang Mungkin ya. Lagi berapa menit puasa ini? Ini kalau kita mau puasa yang buka puasa ini sangat tepat waktu sekali. Tinggal berapa menit aja ditanya ya. Oke. Itu berkaitan dengan ciri orang berpuasa dan juga berbahagianya orang berpuasa ada 2 yang tadi itu ya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman semua, bahwa bulan Ramadan ini tahun depan pasti dan aku yakin pasti ada, but we are belum tentu. Kita belum tentu ada di bulan Ramadan yang akan datang. Maka pesan saya pada saya pribadi dan juga kita semuanya, mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Lakukan semaksimal mungkin di bulan Ramadan tahun ini, karena boleh jadi tahun depan gak ada jaminan kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Jangankan tahun depan, minggu depan, atau bahkan esok hari, gak ada jaminan kita dengan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka selama ada kesempatan, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita yang ditakdir oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan pun kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan di dalamnya. Kita akan tergolong sebagai orang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari manfaatkan Ramadan tahun ini, karena boleh jadi tahun depan tidak ada jaminan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Selanjutnya, yang mungkin sebagai penutup juga ini ya, bahwa kita berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah setiap tahun kita sudah sering berpuasa ya kan? Setiap tahun kita sudah sering berpuasa Ramadan, tetapi apakah ada sisa atau bekas Ramadan dalam diri kita? Itu pertanyaannya. Yang tadinya sebelum Ramadan suka menggibah, setelah Ramadan tambah menggibah, naudzubillah. Tapi harapan kita Ramadan akan melatih kesabaran kita, melatih hati kita, membersihkan dari segala penyakit hati, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kita kembali bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, yang tadinya suka menggibah, fitnah dan seterusnya. Mari di bulan suci Ramadan kita hindari itu, kita hilangkan sifat-sifat itu. Ada satu analogi, ya kan? Ini berpuasanya ular dan berpuasanya ulat. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Puasanya ular dan puasanya ulat. Mari kita ambil contoh ya. Ternyata seekor ular itu untuk melangsungkan hidupnya, maka dia harus mengganti kulitnya. Ya enggak? Harus mengganti kulit. Pernah lihat ular nggak? Pernah lihat ular? Pernah ya? Lihatnya di mana? Di YouTube. Taman Kota pernah? Oke, apalagi yang suka ular itu ya. Jadi ular itu ketika ingin melangsungkan hidupnya, maka dia harus mengganti kulitnya. Dan ketika ingin mengganti kulitnya, tidak serta-merta dia mengganti kulitnya begitu saja, tidak. Tapi ada syarat, dia harus berpuasa. Jadi ular itu berpuasa untuk mengganti kulitnya, untuk menanggalkan kulitnya.
Tetapi dalam proses puasanya ular, walaupun ular sering berpuasa, tapi tidak ada jaminan bagi ular untuk menjadi lebih baik, atau tidak ada perubahan yang signifikan bagi ular. Itulah layaknya orang yang sering berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Dan kita jangan seperti ular ya, tapi contohlah seekor ular. Tahu ular? Kira-kira membayangkan ular jijik enggak? Ih, geli ganti kita orang Bali bilang. Ini orang Bali semua apa dari Jawa juga? Mohon maaf. Dari Jawa. Iya. Jadi dikit-dikit bahasa Bali ya. Oke, kalau saya dari Madura Pak, mohon maaf ya. Saya dari Madura, asli Madura. Saya tinggal di Tegalingga. Tahu Tegalingga Pak ya? Tegalingga masuk Kecamatan Sukasada. Di Tegalingga juga. Oh, Menduk Uci. Ya, ini berarti masih tetanggaan dan dusunnya gitu ya. Benar nih, benar. Istrinya. Oke ya, jadi saya dari Madura ya. Dia ada adik dari Singaraja semua apa dari Jawa? Dari Kampung Baru, Ustaz. Oh, Kampung Baru. Artinya memang sudah lahir sini gitu. Oke, Kampung Baru. Saya biasanya pernah lihat kapal dari Kampung Baru. Ya. Nah, saya biasanya pernah lewat sana juga, terutama di Sangsit. Nah, saya kalau pulang biasanya lewat Sangsit, atau pernah juga di Curukan Bawah. Curukan Bawah itu kan ada kapal yang memang jurusan Sapekan, Bali. Ya, jadi saya dari Madura. Ya. Jadi lanjut, yang kedua adalah analogi puasa ulat. Ini yang patut kita contoh. Inilah gambaran orang yang ketika berpuasa dia mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Ada perubahan signifikan dalam hidupnya, merubah pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana proses puasa ulat? Ulat itu yang kita tahu adalah makhluk yang sangat rakus, ya enggak? Coba asal domisi ulat di daunnya. Kalau sudah ada ulat di atas daun itu, rusak itu daun, pasti dimakan sama ulat, ya kan? Dimakan aja sama ulat. Jok tenang ganti, ya kan? Dihabiskan itu daun. Daun jati, daun bunga segala macam itu dia. Ketika sudah ada ulat dimakan, ya. Itu ketika dia jadi ulat. Nah, setelah ia lama-lama bosan jadi ulat, pengen ingin berubah dia. Kok bosan sekali jadi ulat ya? Makanya daun aja, dari daun ke daun dia sudah, hampir semua daun sudah tahu rasanya seperti apa, ya kan? Setelah dia bosan menjadi ulat, maka dia akan punya inisiatif untuk merubah dirinya. Akhirnya dia menyendiri, berpuasa dan membungkus diri dengan kepompong, ya enggak? Ini biasanya menjadi setelah dia berpuasa dia dalam beberapa waktu, kemudian menyendiri, mengasingkan diri dari keramaian, mengasingkan diri, ibaratnya berkhulwat ya, bersemedi lah istilahnya. Ya, dia menyendiri, mengasingkan dari banyak orang, dan dia membungkus dirinya dengan kepompong. Nah, setelah beberapa kurun waktu, maka keluarlah dari kepompong itu makhluk yang sangat indah bernama kupu-kupu. Ini sudah mulai berubah. Yang tadinya ulat sudah berubah menjadi kupu-kupu. Setelah ia menjadi kupu-kupu, ada juga perubahan-perubahan lain yang dirasakan. Mari kita perhatikan perubahan yang terjadi pada ulat. Kalau ulat tadi kan sebelum dan sesudahnya sama-sama ulat, walaupun sering berpuasa tetap ulat, nggak ada perubahan signifikan. Tapi kalau ulat, ini beda. Ini yang menarik. Ulat itu dari namanya, sebelumnya adalah ulat, setelah ia berpuasa dia menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah. Iya enggak? Itu wajahnya sudah berubah, yang tadinya ulat jadi kupu-kupu yang di bulan Ramadan berbagi makanan, beli makanan di Singaraja. Selamat datang kami ucapkan di PT 63 Sejahtera Singaraja. Tepuk tangan untuk semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.